Ya, puji Tuhan hari ini di minggu terakhir bulan Oktober, kita masih diberi kesempatan untuk ketemu, belajar firman Tuhan. Setelah yang seminggu, ya, kita membuka dengan doa, kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Pada pagi siang ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Berkati supaya yang kami pelajari boleh menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Menguatkan kami dan menambah wawasan kami dan mengubah karakter kami semakin baik dan menserahkan untuk fasilitas yang kami gunakan dari awal sampai selesai tidak ada kan. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan belajar firman Tuhan. Saya beri judul terlambat. Jadi kita akan belajar firman Tuhan itu yang berkaitan dengan karakter kita sehari-hari. Kali ini kita belajar mengenai terlambat. Sebelum masuk ke sana, ya sebagaimana yang lalu, ya, kita akan sharing atau kesaksian apa yang kebaikan Tuhan kita alami dalam hari-hari ini. Kalau dari saya, ya puji Tuhan, di minggu lalu saya terganggu kondisi kesehatan saya, masih sering sakit juga. Padahal minggu lalu saya ulang tahun, ya saya masih harus mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik. Puji Tuhan di hari-hari belakangan ini, ya baik, pulih kembali, ya setidaknya tidak seperti waktu yang lalu. Itu yang boleh saya bagikan sebagai kebaikan Tuhan yang saya alami, bahwa Tuhan izinkan saya sakit, tapi juga Tuhan izinkan saya kembali mengalami pemulihan yang lebih baik. Kalau Niko, apa kebaikan Tuhan yang kamu bisa ceritakan? Masih diberi kesehatan, Pak, sampai sekarang. Ya, masih di kesehatan, puji Tuhan. Di sela-sela banyak yang sakit, Niko masih boleh tetap sehat, puji Tuhan. Jaga kesehatan dengan baik, karena ini sudah mulai masuki perubahan cuaca. Disebut juga cuaca ekstrim. Jaga kondisi saja. Elva, apa yang kamu alami kebaikan Tuhan dalam hidupmu hari-hari ini? Eh, Segala kegiatan dilancarkan sifat dari kayak dia minggu-minggu ini kan minggu-minggu yang terbilang mungkin apa kita sibuk karena mau ujian-ujian, terus banyak tryout-tryout, tugas-tugas banyak. Tapi puji Tuhannya kita masih bisa ngejalaninnya itu dengan baik gitu. Ya, ya, gitu. Apalagi kalian kelas 12 tentu banyak yang harus dikerjakan, yang dipersiapkan, yang harus dipelajari, jaga kondisi supaya bisa menyelesaikan segala sesuatunya sebaik mungkin. Oke, puji Tuhan kita hari ini belajar firman Tuhan dengan jujur terlambat. Yang pertama, saya berikan pendapat ke kalian. Menurut Niko, apa yang kamu ketahui dengan terlambat? Terlambat itu sesuatu aktivitas yang tidak sesuai dengan tepat waktu, Pak. Ya, aktivitas yang tidak sesuai dengan tepat waktu. Jadi waktunya sudah ditentukan, tadi ya, tidak bisa menepati. Itu adalah lambat. Oke, kalau menurut Melva, ada pendapat lain? Apa menurut pendapatmu dengan terlambat? eh, Kayak dia bertindaknya lambat sih Pak. Jadi dia tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan gitu. Ya, tindakannya lambat, tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, Ditentukan. meleset dari waktu yang sudah dijadwalkan. Ya, juga itu terlambat menurut pendapat kalian dan memang demikian ketika tidak sesuai dengan waktunya itu adalah terlambat. Ya. Saya mempelajari bahwa terlambat itu memiliki pengertian lewat dari waktu yang ditentukan atau tidak tepat pada waktunya. Sama seperti yang kalian sampaikan tadi,
Seperti Niko sampaikan, tidak tepat waktu atau juga apa melebihi dari waktu. Bukan. Tidak tepat pada waktunya itu terlambat. Janjiannya jam 7, ternyata datangnya setengah 8. Itu tidak tepat pada waktunya, itu terlambat. Masuknya harusnya jam 7.30 di sekolah. Ternyata baru datang jam 7.45. Nah, kata terlambat biasanya terjadi pada sesuatu yang memiliki aturan waktu. Contohnya pekerjaan. Orang bekerja ada jamnya. Sampai harus ada tindakan namanya check clock. Nah, menekan jempol di absen. Sekolah itu juga ada aturan waktunya. Sudah ditentukan. Kalau Niko masuk sekolah jam berapa? Jam 7 apa jam berapa? Jam 6.15, Pak. 6.15 pagi sekali ya. Luar biasa. Sedih pagi. Sekolah ada aturan waktu jam 6.15. Lebih dari itu tidak bisa. Kalau misalkan datangnya lebih dari jam 6.15, apa yang terjadi? Yang siswa itu apa yang jalan? Boleh masuk Dihukum, atau Pak. gimana? Hmm? Boleh masuk, cuman dihukum, Pak. Oh, apa hukumannya? Bisa di kelas atau di luar? Di luar. Apa itu berdiri gitu? Kayak misalnya kan pembiasaan pagi biasanya tuh hari Rabu. Itu senam. Nah, kalau misal telat itu senamnya itu bukan di lapangan gitu senamnya. Cuman kayak di tempat di depan gerbang gitu senamnya. Oh, sendiri. Ya. Di tempat saya mengajar yang sebelumnya, kalau ada siswa yang terlambat, kan biasanya ada pembiasaan itu mendengarkan lagu Indonesia Raya sama mendengarkan firman Tuhan. Kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Setelah itu, siswa masuk, tapi dia harus menyapu, diberi hukuman menyapu halaman sekolah atau ruang-ruang tertentu. Ya, kata terlambat biasanya terjadi pada sesuatu yang memiliki aturan waktu, pekerjaan, sekolah, perjalanan kereta. Ya, kereta api itu kan yang punya jam khusus untuk diikuti. Kalau bus nggak terlalu di kereta. Jadwal ke gereja juga ada jamnya. Jam tayang bioskop pun juga ada aturan waktunya, tidak sembarangan. Kalau kita masuk di melewati 20 menit dari jam tayang bioskop ya, kita kehilangan tayangan film di bagian pertama. Nah, itu jadi mengenai terlambat, pengertiannya lewat dari waktu yang ditentukan, dan juga terjadi pada sesuatu yang memiliki aturan. Nah, kita belajar untuk firman Tuhan. Niku, bacakan Amsal 6 ayat 9 sampai 10. Amsal 6 ayat 9 sampai 10. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ya, dilanjutkan Nelva, Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Iya, jadi kalau yang ini Amsal 6 adalah orang itu malas bangun, nanti saja, nanti saja. Kalau yang ini firman Tuhan berkata, orang yang tergesa-gesa dia terlambat, hanya akan mengalami itu. Karena kan kalau orang terlambat pasti dia perjalanannya tergesa-gesa. Firman Tuhan yang kita pelajari pertama adalah terlambat membuat tidak bisa antisipasi. Seorang pemalas akan menunda bangun, dia nunggu kesempatan berikutnya, nanti saja, nanti dulu 10 menit lagi sudah ada alarm dibunyikan tapi ditunda nanti dulu, nanti dulu. Yang nanti dulu ternyata tiba-tiba dianggapnya nanti 5 menit lagi, 10 menit lagi, ternyata jadi terlewat 30 menit dan akhirnya tidak siap untuk aktivitas, bingung, tergesa-gesa. Menunda bangun akan membuat terlambat untuk aktivitas hari. Orang yang terlambat itu akan tergesa-gesa sehingga tidak bisa antisipasi banyak hal. Apa yang tidak bisa diantisipasi? Misalkan kemacetan, sudah terlambat bangun, akhirnya kesiangan, mengalami macet di jalan.
tugas yang tertunda. Kadang-kadang kita ini berpikir, besok pagi lah saya lanjutkan. Ternyata bangunnya kesiangan, terlambat, tidak sempat menyelesaikan tugas. Dan juga tidak maksimal dalam persiapan. Mungkin ada yang harus dibawa, ternyata tidak sempat. Terlambat membuat tidak bisa antisipasi. Karena itu, antisipasilah hal-hal berikut ini. Misalkan rumah kalian jauh, antisipasi berapa lama kalian harus perjalanan, berapa menit, dan kalian harus bangun, persiapan berapa. Kalau misalkan harus sarapan dulu, antisipasi hal berikut, berapa lama sarapan, berapa waktu yang dipersiapkan. Atau mungkin juga ada yang harus dibeli pagi hari. Kadang-kadang kalau yang naik motor, malamnya males, terus berpikir besok aja beli bensin. Nah, besoknya ternyata tidak siap, bangunnya kesiangan, harus beli bensin kesiangan, persiapan tugas dan sebagainya. Jadi antisipasi. Kalau rumah kalian jauh dengan sekolah, dengan tempat bekerja nantinya, ya bangunnya harus lebih awal. Kalau harus sarapan dulu juga demikian. Jadi, oh saya harus bangun jam sekian supaya bisa sarapan. Untuk sarapan saya tidak kuat. Sehingga begitu. Harus diantisipasi dengan orang yang terlambat tidak bisa membuat antisipasi. Seorang yang bisa mengatur waktu dengan baik, berarti dia sedang mempersiapkan keberhasilan diri. Sekali lagi, seorang yang bisa mengatur waktu dengan baik, berarti dia bisa mempersiapkan keberhasilan dirinya. Seperti firman Tuhan tadi, Amsal 21, orang rajin itu mendatangkan kelimpahan. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Kalau kita rajin, berarti kita mendatangkan berkat kesuksesan bagi diri sendiri. Ya, orang yang tergesa-gesa terlambat ya pasti mengalami kekurangan. Karena apa? Contoh paling gampang dari ayat ini, kalau orang terlambat bekerja, dia akan dipotong gajinya. Kalau orang tidak terlambat ya dia aman keuangannya. Atau mungkin ketika sekolah pun juga begitu. Dia tidak akan mengalami kesulitan kalau tidak terlambat. Sekarang menjadi diskusi kita pertama, pernahkah Niko dan Nelva terlambat dalam beraktivitas? Misalkan masuk sekolah atau ke gereja atau kemana. Apa yang kamu rasakan? Pernah Niko mengalami terlambat? Pernah, Pak. Apa Ada itu? berapa kali gitu. Oh, Sekolah. Hmm. Kayak Hmm. praktek tuh kalau nggak salah minggu kemarin, kemarin hari Rabu Oh, di itu Rabu. yang aku ceritain aku telat sama Nelpa Oh, pas kenapa lagi itu? senam kan. Jadi Oh, senang. Hmm. senamnya di depan gerbang. Temen bukan depan gerbang luar sekolah, di dalam, Gitu. Ada tapi juga nggak yang di terlambat. lapangan gitu. Ada juga banyak. Banyak juga. Mm-mm. Apa yang kamu rasakan ketika terlambat? Kayak mager gitu, kayak senam tapi kayak lagi dihukum, kayak dipisahin gitulah pokoknya. Jadi kayak males gerak senam. Ya, ya. Bangun kesiangan atau kenapa itu waktu itu? Kesiangan, Pak. Tuhan, pembelajaran kali ini kiranya menjadi hal yang baik, itu tidak di lanjut berikutnya. Kalau menurut Neva, ada cerita yang lain? Pernahkah kamu terlambat beraktivitas? Terlambat mungkin sekitar sekolah aja sih Pak kalau terlambat. Hmm, apa? Selain Sekolah. yang kemarin, pernah? Pernah, tapi kita belum sempat dihukum waktu itu. Oh iya. Kenapa? Tidak ada gurunya yang mengetahui. Iya, jadi belum ada gurunya, jadi langsung masuk aja gitu. Ketika kamu tahu bahwa ini pasti terlambat, ini kan bisa diukur kan, ketika mungkin di jalan. Ini pasti terlambat. Apa yang kamu rasakan? Agak khawatir sih Pak. Khawatir, khawatir dihukum, siapa lagi? Iya. Biasanya begitu. Ketika akhirnya nggak ada guru, wah, puji Tuhan. Nah, ketika saya terlambat pun, ketika saya juga merasa bahwa saya tidak bisa memberikan waktu dengan baik dan maksimal. Persiapan saya kurang maksimal. Memang ketika saya jadi guru,
terlambat ya tidak ada masalah, bisa masuk ke kelas yang aman. Tapi rasanya itu bersalah. Saya tidak bisa jadi contoh yang bagi murid-murid yang saya ajar. Ya, pembelajaran pertama, ketika terlambat kita tidak bisa mengantisipasi banyak. Itu terjadi pembelajaran untuk kita. Yang pembelajaran kedua, Efesus 5, 15 sampai 16, Nelva bacakan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Iya, hari-hari ini adalah jahat, artinya hari-hari ini adalah waktu yang sulit, waktu yang tidak mudah. Gunakan waktu yang ada kan hari ini adalah sulit, penuh dengan kesulitan. Niko, Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Iya, artinya segala sesuatu itu ada aturan waktunya. Kita semua dibatasi oleh aturan waktu, ada masanya, ada waktunya, dimanapun itu. Pembelajaran yang kedua adalah ketika terlambat akan dikenai sanksi. Yang pertama tadi terlambat membuat kita tidak bisa antisipasi, keburu-buru tergesa-gesa. Ketika terlambat akan dikenai sanksi. Segala sesuatu di dunia ini ada aturan waktunya, ada tata tertib berkaitan dengan waktu. Mengapa ada batasan waktu supaya kita bisa tertib dan disiplin? Tata tertib waktu ini bukan hanya dalam mengatur aktivitas, tapi juga pembayaran. Misalkan harus bayar listrik, itu batas tanggal berapa. Bayar air atau bayar wifi, ada batasan waktu. Kalau seseorang tidak menepati akan mengalami kesulitan dalam hidup. Ada risiko dan sanksi yang akan dialami. Ini adalah contoh risiko terlambat. Kalau seorang terlambat kerja, dia akan dipotong gajinya. Kalau seorang terlambat sekolah, seperti kalian, dia akan dihukum oleh gurunya. Dihukum senam di luar, atau mungkin membersihkan halaman. Kalau seorang terlambat ke stasiun, dia akan ketinggalan kereta. Kalau seorang terlambat membayar, dia akan terkena denda. Masih mending terkena denda. Kalau misalkan diputus listriknya, diputus wifi-nya, kan kebingungan. Tapi menurut kalian, kalau seorang terlambat ke gereja, apakah ada sanksinya? Menurut Nelva, bagaimana kalau seorang terlambat ke gereja? Ada sanksinya atau bagaimana? Bebas. Ya, menurut Nelva, kalau seorang terlambat ke gereja bagaimana? Ada enggak resikonya? Eh, resikonya mungkin pertama bakal malu sih Pak, dia datang tapi misalkan ibadah udah mulai gitu. Hmm, ya, lalu ya, karena kita sudah mulai. Ya. Nah, kalau menurut Niko, seorang terlambat ke gereja, bagaimana? Apakah ada risikonya atau bebas saja? Atau bagaimana? Resikonya kalau menurut Niko sama kayak Snaba kayak dia kelewat bagian-bagian penting dalam acara gereja gitu. Ya, akan terlewatkan bagian awal dari ibadah. Memang kalau orang terlambat ke gereja tidak mengalami resiko yang tegas seperti yang contoh-contoh yang lain. Contoh yang lain kan kalau terlambat kerja dipotong gaji, terlambat sekolah dihukum dan sebagainya. Kalau terlambat ke gereja tidak ada hukumannya, tapi adalah perasaan di dalam dirinya sendiri yang akan membuat merasa bersalah. Kenapa saya terlambat? Ya, dia tidak akan kehilangan kesempatan untuk eh, ibadah-ibadah awalnya ketinggalan, tidak akan siap. Tiba-tiba datang langsung firman Tuhan. Atau juga kalau dia datang terlambat, orang yang mengenali akan berprasangka buruk. Wah, dia lagi yang terlambat. Itu siapa dia? Oh, ternyata orang ini. Bahkan membuat situasi tidak nyaman. Saya pernah, gereja saya juga begitu yang waktu saya kecil. Ya mungkin sama seperti gereja kalian. Gereja saya gereja Jawa.
Orangnya kenal semua satu gereja itu. Ratusan orang, 300, 400 orang kenal semua. Kalau terlambat, tentu akan malu sekali. Aduh, saya malu nanti dianggap anaknya siapa ini. Tapi ketika datang ke gereja yang jemaatnya ribuan orang, terlambat ya cuek-cuek semua. Mereka tidak peduli kita terlambat atau tidak. Kita lah yang harus membiasakan diri, jangan terlambat. Meskipun begitu. Perhatikan dengan baik jam mulai aktivitas kita berkegiatan di sekolah atau di gereja atau di mana. Dan juga perhatikan batas waktu pembayaran supaya kita tidak perlu mengalami risiko. Nah, ada gambar ini ya Bapak-bapak yang mungkin ditagih atau diingatkan batas waktu pembayaran. Bingung semua. Nah, belum terselesaikan. Kata-kata penguatan, segala sesuatu ada waktunya. Kita yang harus bijak mengatur waktu supaya tidak mengalami masalah yang tidak perlu. Semua ada aturan, ada waktu. Kita yang harus tepat waktu, bijak mengatur waktu. Kapan ini harus diselesaikan, kapan ini harus dibayar, atau kapan saya harus berangkat, kapan saya harus datang satu acara. Diskusinya, nah ini sebenarnya tadi sudah jawab. Resiko apa yang pernah kamu alami ketika mengalami keterlambatan? Ya tadi ya dihukum di sekolah. Tapi kalau misalkan tidak di sekolah, pernah nggak mengalami keterlambatan selain urusan sekolah? Niko, apa misalnya gereja atau perjalanan, pernah nggak hampir terlambat berangkat, misalkan naik kereta atau yang lain? Hmm, pas ke gereja sih Pak. Gereja terlambat. Pas iya terlambat pas Niko datang udah kayak dimulai gitu lagi berdoa. Kalau lagi berdoa gitu, kamu nunggu atau masuk? Tunggu. Apa yang kamu rasakan ketika waktu itu terlambat sudah berdoa? Kayak sial aja gitu kayak kadang-kadang kayak udah dimulai aja acara kayak gak enak gitu kalau harus nunggu-nunggu lagi di luar. Ya, rasa bersalah juga. Elva, ada situasi kamu mengalami keterlambatan tapi bukan di sekolah. Misalkan nonton bioskop atau kereta, jadwal kereta atau gereja atau apapun. Keterlambatan mungkin waktu sama sih Pak ke gereja. Ke gereja pernah terlambat juga. Iya, Ya. Waktu acara apa itu? Sudah berdoa juga. enggak waktu pas nyanyi bagian pertama aja. Oh, ya. Langsung masuk. Aman. Iya, langsung masuk. Kadang-kadang kalau masuk waktu ibadah itu kita bingung cari tempat itu. Kamu juga ngalami atau tidak? Atau bagaimana? Iya, ngalamin agak pas masuk itu langsung kayak aduh, di mana ya gitu. Apa yang kamu rasakan? Gak terlambat datang ke gereja. Ya, itu Pak pas masuk langsung bingung nyari tempat terus kayak agak malu juga gara-gara pada diliatin gitu kan. Ya, setiap tindakan kita ada risikonya. Terlambat pun ada risiko kita akan dikenai sanksi. Terlambat akan dikenai sanksi. Yang pertama, terlambat membuat tidak bisa antisipasi. Yang kedua, terlambat akan dikenai sanksi. Karena segala sesuatu ada waktunya. Kita harus terlambat aktivitas, kita malu. Terlambat membayar, kita juga akhirnya kena risiko denda. Yang terakhir yang kita pelajari firman Tuhan, Yohanes 11 ayat 6. Iku, minta tolong bacakan. Yohanes 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kalau ini Elva, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu,
karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Iya, yang pertama tadi kisah tentang Lazarus yang sakit keras. Dan Tuhan Yesus diminta datang untuk menjenguk. Tapi firman Tuhan menuliskan setelah didengar Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat mana ia berada. Artinya dia tidak mau segera menjenguk Lazarus. Dan ketika Tuhan Yesus menjenguk Lazarus, terlambat kondisinya. Lazarus sudah meninggal. Coba Tuhan Yesus datang lebih awal. Nggak sampai meninggal Lazarusnya. Masih sakit disembuh. Demikian juga di 2 Petrus 3:9. Ini berbicara mengenai kedatangan Tuhan kedua kali. Banyak orang yang berkata, Tuhan itu kok nggak datang-datang. Tuhan itu berarti terlambat. Kok tidak sesuai. Dari dulu sampai sekarang mesti berkata, Tuhan segera datang. Mana? Tapi sebenarnya dalam tanda kutip ya, terlambatnya Tuhan tidak segera datang lagi kedua kali. Memberi kesempatan kepada kita supaya bertobat, ya melakukan kesalahan sampai kita benar-benar siap menyambut kedatangan Tuhan. Poin ketiga, terlambatnya Tuhan punya maksud baik. Tuhan Yesus terlambat datang saat Lazarus sakit. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, dia membawa keajaiban dengan membangkitkan dari kematian. Tuhan Yesus seperti terlambat untuk menolong dan menjawab doa kita. Tapi sebenarnya dia punya waktu sendiri yang tidak terduga. Kami berdoa sekian lama, sekian lama, sekian lama. Tuhan, tolong berkat-Mu, pertolongan-Mu mana Tuhan. Kelihatannya terlambat. Tapi Tuhan punya waktu sendiri yang kita tidak bisa menduga. Nah, ini adalah gambar ketika Tuhan Yesus mengunjungi kuburannya Lazarus. Dia memanggil Lazarus, keluarlah. Nah, Lazarus yang sudah dibungkus kain kafan ini berjalan. Keterlambatan Tuhan bukti besarnya kasih Tuhan atas hidup. Apa maksudnya? Ketika Lazarus sudah meninggal, Tuhan sanggup. Dan itu membuat keajaiban yang luar biasa. Kalau cuma Lazarus sakit, didoakan sembuh, biasa. Tapi ternyata ada mujizat yang lebih besar. Dia sudah mati. Hanya dibangkitkan oleh Yesus. Perlambatan Tuhan bukti besarnya kasih Tuhan atas hidup. Itu yang perlu. Waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Bagian kita yang menanti dengan saat. Kita mungkin kepingin segera ditolong Tuhan, tapi Tuhan punya waktu sendiri. Kita menanti dengan saat. Tunggu saja. Poin terakhir, bersediakah kamu tidak terlambat datang berdoa dan baca firman Tuhan setiap hari? Niko, bagaimana? Apakah kamu bersedia tidak terlambat datang berdoa dan baca firman Tuhan setiap hari? Bersedia, Pak. Ya, Tuhan itu sudah memberkati kita setiap hari, nggak pernah terlambat. Kita juga jangan sampai. Nelva, bagaimana? Apakah kamu bersedia tidak terlambat datang berdoa dan baca firman Tuhan setiap hari? Bersedia, Pak. Ya, itu adalah komitmen kita semua. Karena kalau sampai Tuhan terlambat 1 menit saja ngasih kita nafas, ya kita akan bermasalah. Dia tidak pernah terlambat memberikan kita nafas yang baru setiap pagi, diberikan berkat, diberikan pertolongan, kita masih bisa beraktivitas dengan sempurna dengan kondisi tubuh saya. Puji Tuhan, itu yang pembelajaran kita mengenai terlambat, bahwa orang yang terlambat tidak bisa antisipasi, yang terlambat akan dikenai sanksi. Dan yang ketiga, kalau Tuhan terlambat, itu punya maksud baik. Ini ke depannya supaya kita semua, kalian semua termasuk saya, bisa menghargai waktu sebaiknya. Oke, kita tutup dalam doa. Yang lalu berdoa terakhir siapa? Pak. Nelva, bisa berdoa ya? Bisa, Pak. Silakan. Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini ya Bapak dalam ibadah komsel yang sederhana ini Tuhan. Tuhan, kiranya apapun yang telah kami pelajari hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami bisa melakukannya Tuhan.
Tuhan, Kau berkati juga hamba-Mu Pauki yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah apapun yang Pauki kerjakan, Engkau yang selalu membuatnya berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kegiatan kami hari ini, esok dan kedepannya hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Niko dan Eva, jaga kesehatan selalu. Dan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih.